penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Waktu sahar biyati al-halalil safa, wa biyajudi ali bil fadlil ahlil wafa. Malaikat memuji, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Malaikat memuji, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Hancurlah berhala, terkunci neraka, sambutan yang esa untuk umat manusia. Waktu sahar biyadi al-halalil safa, wa biyajudi ali bil fadlil ahlil wafa. Waktu sahar biyadi al-halalil safa, wa biyajudi ali bil fadlil ahlil wafa. Waktu sahar biyadi al-halalil safa, wa biyajudi ali bil fadlil ahlil wafa. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddalal ulama bi qomatil hujjatiddin wa akramal awliya biduhuril karamatil khariqil ladhi hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa min atba'i millatihi birruqiyyi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamalis sifat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi la ilaha illallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala la'allahum yatadakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir kembali dalam acara syahriyah manakib. Allah takdirkan kembali kita berkumpul,
mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang istiqomah terus sampai hari kiamat. Kita yang hadir di sini terus mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Tenangkan luruskan niatnya hadir ke sini. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jangan lupa dalam manaqib kita berjamaah, diberjamaahkan zikir sama-sama. Sahabat bilang zikir berjamaah, apalagi kalau jamaahnya besar 100, 200, apalagi 1000 gini. Zikir sekali bobotnya seperti zikir 1 tahun penuh sendirian. Sekali kita zikir berjamaah, efeknya, akarnya seperti zikir setahun penuh sendirian. Minimal kata pengarsa seperti zikir 3 bulan minimal. Seperti zikir 3 bulan penuh sendirian, maksimal setahun. Kalau isyarat dari Imam itu Malik bilang perkumpulan itu abilakun aqulukum mafi'alah thumma ta'af'alun jumukilah. Dari sisi doib cerita tentang ulama ilmu nahu dan sholok. Kalau dari sisi tasawuf saya ambil bersama. Tidak banyak yang diucapkan. Saya berterima kasih ke semua yang telah hadir di sini. Alhamdulillah ada beberapa habaib yang hadir. Alhamdulillah, moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan tambah berkah karena ada habaib yang hadir. Ada juriyahnya Nabi hadir ikut zikir, ada beberapa orang, bahkan sekaligus ya juriyahnya Nabi, ada cucunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sekarang ada di tengah-tengah kita, walaupun tidak diketahui orangnya. Ada bukan ruhnya, ada orangnya. Alhamdulillah, cucunya Kanjeng Nabi sudah pada hadir beberapa orang, bahkan sekaligus cucunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ada di tengah-tengah kita. Semangat zikir harian 165, baca dan jangan hanya ngejar banyak, tapi juga aturannya dilakukan, aturannya silsilahnya dibaca, aturan kepada Nabi, istighfar dulu, sholawat dulu, kemudian zikir,
sungguh-sungguh. Dikir lagi dikir, jangan pernah mikir. Dikir 165 laksanakan dengan pukulan, dengan tenaga, tarikannya tepat, pukulannya kuat dan bertenaga, agar demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita ada perubahan. Ada perubahan dari sisi batinnya, ruhaniyah, dari sisi akhlak, juga kemudian ada perubahan bil barokah untuk kehidupannya, dari sisi ilmunya, dari sisi rumah tangganya, bermasyarakatnya, berjamaahnya, berjamaah di pengajian-pengajiannya semakin bagus, semakin kuat imannya, semakin kuat rumah tangganya, semakin kuat ibadahnya, semakin kuat pula ekonominya. Kuatnya zikir ditentukan dengan kuatnya iman ditentukan dengan kuatnya zikir terus yang banyak. Nanti mengikuti rumah tangganya kuat, badannya kuat, sehat, akalnya kuat, hafalannya kuat, sekaligus kantongnya, ekonominya kuat. Yang belum nanti talqin. Saya sarankan yang belum berijazah, talqin, berijazahlah. Karena kalau belum ijazah hanya mendapatkan pahala, hanya mendapatkan berkahnya saja. Hanya mendapatkan pahala berkahnya saja, tidak ada athar ke batin, tidak ada athar. Karena apa? Karena nggak ditanamkan bibitnya. Harus ditanamkan dulu bibit kalimah tauhidnya, nanti tauhidnya kuat, nanti tauhidnya tumbuh, nanti tauhidnya berbuah. Ditanam dulu. Karena apapun kalau nggak ditanam dulu nggak bagus, nggak jadi. Idfin wujudaka fi ardil kumul famana bata mimma lam yudfan lam yatimmu natajuhu. Karena apapun saja kalau tidak ditanamkan ke dalam, maka tidak sempurna hasilnya. Harus ditanamkan. Jadi talqin itu ditanamkan kalimah la ilaha illallah, kemudian kita ucapkan, itu mengucapkan, mengamalkan, itu menyiram kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas. Itu kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis sama. Kita ucapkan, tapi hasilnya menembus ke lapisan rohani kita, bangun rohaninya, dan kemudian berjalanlah rohani kita. Jadi sehari semalam minimal 5 kali diamalkan, paling sedikitnya 165 diamalkan terus, dan diisi waktu-waktu kosongnya di batin itu dengan zikir hobi, lupa ingatkan lagi terus kita. Tiada lain, kita ingin menjalankan perintah Allah yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi di hadis, mutu qabla an tamutu. Pulanglah kepada Allah, kembalilah kepada Allah sebelum kita meninggal. Mutu qabla an tamutu, pulanglah ke Allah sebelum kita wafat. Satajan maut kurang kuwi, mangkana ya istilah
mulih kajati mulang kasal, mulih kajati rohanina nu kawitna ti Allah tidak Allah, mulih deui ka Allah, mulang ka asal anu asalna fisik ieu titane dipulangkeun deui kana taneuh dua. Mangkana aya cariosan asal mula nanti Kanjeng Sunan Gunung Jati nyarios aya istilah diurang di daerah Jawa Barat eta Jati Diri, kemudian meluas Jawa sejawa, kemudian terus se Indonesia Jati Diri. Jati Diri itu isyarah dari Kanjeng Sunan supaya kita tahu diri kita dan kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ngambil kata dari datullah, diri ini kita. Seperti pembahasan menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili, suratul Fatihah itu ada disebut sab'ul musanna, 7 yang kedua. 7 yang kedua maksudnya 7 ayat ini ada hubungan antara Allah dan hambanya, ada hubungan khusus ketika membaca suratul Fatihah, bainallah wa baina abdihi. Di sana 7 sifat: al-hayyu, al-ilmu, al-iradah, al-qudrah, al-kalam. 7 sifat dari 7 ayat itu. Kemudian setelah orang itu tenggelam dalam kalam Allah itu, ada hubungan lebih khusus, ada langkah kemudian musyahadah menuju ke kepanaannya, menghilangkan dirinya. Dan sebetulnya apa yang harus dihilangkan? Karena emang sebetulnya tidak ada. Sebetulnya tidak adanya merasa ada, dan sebetulnya adanya di dalam hakikatnya tidak ada siapapun. Nah, karena disebut sab'ul musanna. Inilah dengan kalimat la ilaha illallah kita kuatkan iman kita, kuatkan sehingga semakin hari semakin kuat imannya, semakin kuat, dan kemudian muncullah keyakinan dari cahaya bersumber dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan kemudian kita semakin tenang dan semakin ridho, baru lagi melangkah rohaninya. Dan dalam perjalanan rohani itu ilmu rohani kita meningkat terus sampai, maka ilmunya juga sampai ruh kutsinya ke alam lahut, maka sempurnalah ilmunya sampai kepada Allah rohaninya. Makanya ada isyarat dari Imam Ibnu Athaillah, usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Yang disebut sampai kepada Allah itu sampainya pengetahuan kita tentang Allah, dan normalnya karena tengah lakukan, karena itu ilmu rasa tak akan tahu itu. Seperti Sayyidina Ali karamullah dia bilang, arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku bukan dengan diriku, tapi bi rabbi, oleh Allah, ku Allah. Gitu. Ayo terus. Ayo terus tong khawatir terus kurang serbatur amalkan sungguh-sungguh,
Jangan lupa ketika zikir jangan mikir apapun, jangan ingat kemana-mana. Kalau ingat kerasin zikirnya, kerasin biar lupa. Waduh, utang ingat terus nih, kerasin zikirnya sampai lupa. Nanti setelah lupa nanti akan terbayar berkahnya la ilaha illallah. Keramatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sekarang cucunya ada hadir bersama kita. Amin ya, beliau amin, amin. Cucunya ada, alhamdulillah. Hatur nuhun. Dan perlu tahu setelah zikir jahar dalam zikir hobi silsilah yang paling bagus itu ditahan napasnya. Makanya kadang-kadang ada yang diijazahkan saya tuntun zikir hobinya, ada yang sama sekali saya nggak mengucapkannya, tapi dituntun hanya menahan napas. Setelah penuh keluarkan dari hidup, ulangi lagi, penuh keluarkan dari hidup, ulangi lagi, penuh keluarkan dari hidup. Itu terutama untuk orang yang ngantukan karena mimitian di gigis mantap model nana mimitian itu caranya seperti itu. Tarik napasnya, tahan, dikira bisa kuat-kuatnya, terus setelah penuh keluarkan dari hidung, diiru kalau diulangi deh, mohon cukup waktunya gaya deh kayak pada melak atau mau ada pekerjaan ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, kemudian membaca doa yang ada di ujung Jumat, atau dengan singkat hanya dengan membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah, cukup. Cara-caranya bisi ayat membaca kalau masih ada kita dalam mengamalkan zikir ada yang bilang zikir itu jangan kita membencinya, juga jangan kita mendengarnya. Boleh-boleh saja mereka punya pendapat karena belum tahu, karena memang pemahaman yang sudah lama sekali sudah untuk ngebentuk pemahaman tapi kurang tepat, maka nggak bongkar memang sulit secepat. Jangan khawatir, yang nggak boleh itu yang nggak ada gurunya, yang nggak boleh itu yang nggak ada gurunya, yang nggak ada tempat, yang nggak ada murabinya, nggak ada yang ngasuhnya, nggak ada yang kita robi tauhid, nggak ada yang kita robi tauhid. Kita ingat jalurnya kemana, seperti televisi atau HP nanti ke tower mana, yang penting ada tower, nanti kita mendapatkan sinyal, kita mendapatkan kekhusyuan, mengingat Allahnya semakin banyak, semakin sering, semakin kita semakin berubah. Yang awalnya sulit sekali mengingat Allah, sekarang semakin sering dan mudah. Kemudian sering terasa Allah itu maha dekat, Allah itu maha dekat, Allah itu maha murah. Semakin enak hidupnya, semakin mudah hidupnya. Dan semua kejadian yang belum kita sukai, belum kita ridhoi, kita minimal paham ini semua hakikatnya dari Allah. Kita harus ridho dan berusaha ridho dengan zikir terus, akan menjadi ridho. Dan sebetulnya yang Allah inginkan itu nerimanya kita, pahamnya kita, semuanya oleh Allah. Allah memberi kesulitan, Allah memberi permasalahan, membuat kesulitan dan permasalahan, hakikatnya itu agar kita tahu semuanya oleh Allah, semuanya milik Allah. Yang kuasa hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Can dikir guys, nunduta
yang bertanya boleh. Jangan lupa tarik dari bawah pusar, pejamkan matanya, berem matanya, pejamkan matanya, tarik ke atas. Dari bawah pusar naik ke 3 titik. Sampai ke ubun-ubun antara atas dan bawah. Nanti batul kolam apa? Nafsi kolam. Jangan ragu-ragu. Dengan imajinasi, dengan perasaan. Perasaan rasakan naik. Ilaha kakatuhu illallah kencang. Ada salah. Enggak kencang lah kakatuhu sasap. Kakatuhu lah karena illallah kencang. Eureun karena latifatul qalbi, hakikat Nabiullah Adam alaihi salam didinya unsurna unsur taneuh. Unsur taneuh makana orang kita cicing dan didinya wukuf cicing dina unsur tanah karena emang kita itu bahannya dari tanah. Tinggalnya di sana disebut wukuful hakiki. Kita berhenti seperti isyarat nenek moyang kita mengatakan tanah batu, unsur tanah batu disebut batu, itu benda yang keras itu disebut batu. Oleh kita itu manakannya diam di unsur tanah, cicing geus di dieu dina unsur tanah, ulah ka mana-mana deui, ulah ka saha-saha deui, tos cicing terus sampai saabadi-abadina, sampai ka alam kalanggengan ka Allah Subhanahu wa taala. Eta disebut mutu qoblan tamutu, urang mulai uwi ka Allah. Kumaha ge nu sebab lumpang ke rohanina terus kayak terang terus kayak uningan terus saja, nanti juga tahu oh iya ya yuk mah lo mananya dikir tanto tuh jangan agen sok si tilu kalimah dikir nanti diamalkan tapi ngoreksi iya betul wah gitu kia bagus, tapi perlu praktek, perlu orangnya berjuang terus zikir sungguh-sungguh sakumaha perintah di Kanjeng Nabi jadidu imanakum bikatroti qauli la ilaha illallah. Kemudian ketika zikir la ilaha illallah, kalau masih pikirannya kemana-mana belum bisa, maka isilah dengan zikir khufi dalamnya. Lisannya la ilaha illallah ditempatkan ke 7 titik latifah, dalamnya zikir hobi atau dengan sholawat. Mantap, nggak apa-apa. Jerona sholawat, jerona zikir khufi. Jadi keras-keras luarnya zikir jahar la ilaha illallah, dalamnya zikir khufi. Zikir khufi atau sholawat diurut dari apa naik terus sampai ke qalbi, balik lagi gitu. Sekali lagi nanti yang belum ijazah talqin mau di mana saja. Ya sudah, itu saja. Jangan lupa ketika la ilaha illallah sama-sama dalamnya jangan berhenti, ulah cicing jerona entong parem, diajar belajar.
silsilah, kemudian membaca suratul Fatihah khusus buat Syabdul Qadir, kemudian zikir sama-sama, dan kemudian saya tutup dengan membaca manaqib dan jamaah yang mengikuti dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam.